Ye Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam lagi berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara berderit sedikit. Perhatian semua orang di ruangan itu menguat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus ke pintu. Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Sukacita segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Sosok Lu Xiaoyan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu, saat ini masih kosong. Ceka-ceka. Ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiaoyan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita berpakaian putih dan dingin di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu sekali dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Zong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar telah selesai. Ye Zong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiaoyan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiaoyan dapat memperoleh lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiaoyan, itu tidak terlihat seperti seseorang yang telah gagal. Hehe, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Suara tawa menusuk telinga dari wanita tua berpakaian abu-abu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan gagal sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia gagal dalam ujian? Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil saat dia tertawa terbahak-bahak. Diakon Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak bisa melihat lencana tingkatnya? Han Li memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk level 7 kelas menengah. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana tingkat adalah karena saya yang dulu merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Pil Tower untuk mengikuti tes lagi. Suara Han Li tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung kaku. Tatapan tidak percaya mereka dikumpulkan ke wajah Xiaoyan. Wanita berpakaian putih khususnya sangat tidak percaya. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan soal menuju ke markas untuk diuji. Xiaoyan tampaknya tidak menyaksikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Saya yakin Anda memiliki kemampuan itu. Xiaoyan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat.
Ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan itu terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang dibalik Xiaoyan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi sunyi senyap. Tier 7 kelas menengah. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiu, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Sekarang, bagaimanapun, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiaoyan, yang tampaknya adalah seorang pria yang sangat muda. Wajah Yezong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya, terutama saat melihat ekspresi menarik dari perempuan tua berbaju abu-abu dan yang lainnya. Sukacita yang sulit untuk digambarkan melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu mudah berubah saat dia melihat lencana di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon." Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini? Ekspresi Han Li tenggelam saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya, apakah Anda meragukan bahwa saya yang dulu telah merusaknya? Wanita tua berpakaian abu-abu buru-buru tersenyum saat melihat wajah tenggelam Han Li. Berani-beraninya aku? Namun, hanya saja aku merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiaoyan. Rasa jijiknya sudah benar-benar lenyap saat ini. Meskipun dia berada di level kelas tinggi tingkat 6, dia jelas mengerti perbedaan besar apa yang ada antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiaoyan ini adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebutkan. Seseorang yang mereka olok sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan menampar wajah mereka semua, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Hei, apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Saya tidak percaya bahwa dia dapat menyelamatkan klan Ye Anda. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak bisa menahan ejekan setelah melihat senyum di wajah Yezong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung rasa asam yang sangat pekat. Ayo pergi. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah berubah menjadi kondisi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. Tunggu. Wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik ketika suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya berhenti saat dia berbalik. Matanya mengandung senyuman dingin saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Nak, apakah kamu berniat untuk melihat diriku yang dulu? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Senyum tipis terlihat di wajah Xiaoyan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Wanita tua berpakaian abu-abu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang Anda." Sepertinya ajaran klannya menjadi semakin buruk. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiaoyan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan douki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari angin kencang muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar dan besar bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa.
Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja terlempar saat ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang! Riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu sampai mereka buru-buru mundur. Grup! Wajah wanita tua berpakaian abu-abu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinjunya bertabrakan. Syok muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zhong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu menyemburkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk ketiga anggota klan Bai lainnya. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Dou Song, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Ketiganya bertukar pandang satu sama lain. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua yang berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengucapkan kata, sampah, di depan saya. Semua orang di ruang pemeriksaan memandang wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiao Yan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Xiao Yan telah menyerang tiba-tiba, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. Diakon Han, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang telah pingsan di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyuman hangat tadi sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyuman ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka ejek secara acak. Hal ini terutama berlaku untuk ketiga anggota klan Bai tersebut. Mereka mundur beberapa langkah dengan hati-hati, takut Xiao Yan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu tidak cocok untuk Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangan dan berkata, dia dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin dua anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. Kamu anak kecil, kamu benar-benar hanya menyerang sesukamu. Meskipun saya merasa sangat segar di hati saya, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Ye Zhong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan perasaan putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin menemukan masalah denganku, aku harus menemani mereka. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ye Zhong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zhong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Anda. Namun, dengan masalah ini terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika ujian 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari posisi 3 teratas. Ye Zhong tertawa getir.
Ya, ada kemungkinan ini, klan Bai sudah lama tidak menyukai klan YMU. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambah penghinaan pada cedera. Hanli juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang saya ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tetapi dia sudah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Apalagi, dia bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye Anda akan kesulitan untuk masuk 3 besar. Bai Ying. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam perbaikan pengobatan. Bahkan Cao Dan dari klan Cao jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zhong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao Dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah hari ini telah benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi mereka selalu berganti-ganti posisi teratas atau kedua di setiap ujian. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Karenanya, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Jadi, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan. Tidak perlu pusing seperti itu. Karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Hanli terhibur saat melihat penampilan kesal Ye Zhong. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, penolong yang diundang klan Ye Anda kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari 3 klan ini. Ye Zhong hanya tersenyum mendengar ini. Dia menghela nafas, saat ini, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zhong mengucapkan selamat tinggal pada Hanli setelah tetap berada di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan pertemuan pil yang mendekat, kerumunan kota Pil Suci juga menjadi menakutkan. Baik itu siang atau bahkan malam, seluruh kota sangat bising sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan peningkatan lalu lintas manusia, semua jenis orang secara alami akan bercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zhong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan. Jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan keesokan harinya akan benar-benar membuka mata Anda. Hal-hal di sana kebanyakan luar biasa. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan mengangguk tanpa daya setelah mendengar kata-kata Ye Zhong. Saat itu, dia secara acak mendapatkan api langit 3 perubahan misterius dari pameran perdagangan. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zhong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang luas tak berujung.
Dari tampilan embun beku yang muncul di rambutnya, sepertinya dia sudah berdiri di tempat cukup lama. Pahit berdiri ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya terkatup rapat. Saya tidak bisa memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke yang disebut kondisi jiwa di beberapa titik. Pada waktunya. Pada saat itu, memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan dalam pertemuan pil. Namun, pemikiran seperti ini terlalu kabur. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang bisa dia penuhi tapi bukan keinginannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang tampak seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa saya di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya melepaskan upaya sia-sia ini. Dia tertawa getir, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang bisa menarik orang lain. Jika tidak, bahkan jika hal orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan dia harus menyerah dengan tenang jika dia tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan disempurnakan selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan dan menembus halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia menghirup udara segar yang keras. Sudut mulutnya menjadi kecil saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, untungnya dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dari segi berbicara, dia bisa dianggap orang yang cukup kaya. Ye Song, dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, dan Xin Lan sudah berdiri di luar saat Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya dengan senyuman. Hihi, apakah kamu siap? Ye Song tanpa sadar tertawa saat melihat tingkah laku Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan dengan cepat keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan Ye Song 2 hari lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini.